Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Mari kita masuki dengan menerima votum di pagi hari ini. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan kekal untuk selama-lamanya. Turunlah anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan Roh Kudus dicurahkan atas kita sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Pagi hari ini kami sudah tiba di rumah-Mu. Kerinduan kami beribadah, memuji, memuliakan nama Bapa yang kudus. Kami bersyukur selama 1 minggu penyertaan Tuhan tak pernah berhenti atas kehidupan kami. Baik di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Baik kehidupan kami pribadi lepas pribadi di dalam anggota keluarga kami. Bahkan juga di tengah-tengah pekerjaan kami sehari-hari. Tak pernah berhenti cara Tuhan menyertai kami, mengantarkan kami ke tempat pekerjaan kami sebagai ladang kehidupan kami. Begitu juga Engkau hantarkan Engkau kembali pulang ke rumah kami tanpa kekurangan suatu apapun. Selama 1 minggu inilah Tuhan kami dipenuhi rasa sukacita dan rasa syukur. Betapa baiknya Engkau selalu menyediakan akan kebutuhan jasmani kami. Bahkan karunia kesehatan yang berlimpah kami boleh terima sehingga anggota tubuh kami setiap hari terpelihara. Layakkah kami memasuki hadirat Tuhan di tengah-tengah rumah-Mu ini Tuhan. Kerinduan kami memuji memuliakan Tuhan. Segenap Tuhan yang hadir saat ini bahkan anak-anak-Mu yang sudah dalam perjalanan saat ini tibakan juga Tuhan. Agar waktu yang ada ini kami akan gunakan sejak awal, pertengahan hingga akhir semuanya berkenan di mata Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hamba-Mu yang Engkau utus untuk pemberitaan firman-Mu saat ini sudah hadir bersama kami. Urapi Bapa mulut bibir hamba-Mu ini. Firman-Mu ini berkuasa saat beliau Tuhan menyampaikan firman-Mu dan kami boleh terima dengan dipenuhi hikmat baru berpengertian untuk melaksanakannya. Kami juga Tuhan saat ini anak-anak-Mu yang bertugas baik sebagai penerima tamu dan kolektan, bahkan pemimpin pujian, para singer, pemain musik, tim multimedia, bahkan juga penari tamburin sudah hadir di tengah-tengah-Mu. Begitu juga Tuhan kami bersyukur anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami yang saat ini berada di ruangan lantai bawah di sekolah minggu. Engkau boleh berkati guru-guru yang mengajarkan Tuhan. Firman Tuhan agar anak kami ini bertumbuh tidak hanya secara jasmani, tetapi juga Tuhan pertumbuhan rohaninya bertambah-tambah. Kami akan awali Tuhan ibadah ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan tetap menyertai kami. Begitu juga Tuhan kami semua yang hadir di sini siap memuji memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian selamat pagi, Shalom. Sekali lagi saya ucapkan Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali, selamat datang beribadah. Pada saat ini mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan bahwasannya walau dunia berubah namun kasih Tuhan tetap sama dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Sampai detik ini kita melihat penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Satu-satunya pengharapanku. Ya Yesus. Katakan walau dunia berubah. Walau dunia berubah. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu.
Kau percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita belajar pujian ini. Mungkin pujian ini pujian yang baru pertama kali dinyanyikan di tempat ini. Mari kita angkat dengan sepenuh hati kita, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi katakan, sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai selamanya, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Allah sumber pengharapan kami. Kami bersyukur Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu sempurna bagi kami. Penyertaan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Oh, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari naikkan sembah dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur bahwasanya anugerah Tuhan itu selalu setiap hari menyertai hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan. Oh,
Yesus, terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari terus naikkan sembah kita kepada Tuhan. Mari terus menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kau Allah kami yang begitu indah Tuhan. Kau Allah kami yang begitu baik sampai detik ini. Sampai saat ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Kami boleh melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan bahkan tahun Tuhan. Kami boleh merasakan dan mengimani penyertaan-Mu selalu nyata bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri bersama-sama naikkan sembah kita kepada Tuhan. Dia Allah kita satu-satunya yang menjadi sumber pengharapan kita. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapan. Sekali lagi katakan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah satu-satunya yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami boleh bersyukur pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini berkumpul di tempat kudus-Mu, di rumah-Mu untuk menikmati indahnya bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah mengurapi setiap kami Tuhan. Kami boleh merasakan suasana sukacita surgawi, damai surgawi boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam hidup, di dalam pikiran dan hati kami Tuhan. Seluruh hidup kami boleh merasakan sukacita dan damai yang daripada Tuhan. Menjadi bagian dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Dan kami terus memuji Tuhan karena Engkau Allah kami yang layak menerima pujian kami. Berkata Tuhan atas pujian kami, biarlah kiranya pujian kami ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga sadar dan tahu Tuhan bahwa ada banyak, kekuatan-kekuatan yang tidak senang melihat kami memuji bersukacita memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kami segenap jemaat di tempat ini menyatukan hati kami. Mau usir patahkan kuasa yang hendak mengganggu konsentrasi fokus kami beribadah kepada Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu semata Tuhan yang senantiasa menguasai ruangan ibadah kami ini. Ruangan hati kami, seluruh hidup kami. Karena kami mau bersukacita, kami mau meninggikan Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kita bersukacita pada hari ini bahwasanya hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Kalau hari ini adalah hari yang terbaik, maka kita tetap senantiasa bersyukur. Amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Mari bertepuk tangan. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, haleluya. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan,
Hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang beriku pengharapan. Haleluya. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Kau bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan ku mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hari ini adalah hari yang terbaik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghibur. Akan kupikul salibku, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Katakan ku mau selalu bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang Katakan ku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, hari ini hari yang katakan sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Beri kemuliaan yang mulia kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Biar bumi akan berlalu dan biar bulan tak bercahaya lagi, matahari tak bersinar. Pujian ini mengatakan, Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Biar bumi akan berlalu. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini dengan sukacita kepada Tuhan. Yes. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Haleluya. Yes. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, haleluya, bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua
difirmankannya pasti akan katakan shalala salalala shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta, sekali lagi katakan shalala shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalala, shalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalala, shalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta, sekali lagi katakan shalalalalala. Aku cinta Yesus. Haleluya. Kayaknya kalau duduk untuk memuji Tuhan itu kurang mantap ya. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Dia adalah Allah kita yang hebat. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Tuhanku hebat. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari kita angkat pujian dengan penuh sukacita. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku Tuhan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, rasakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhan, Yesus Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi Yesus, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Daulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi kuasa iblis dikalahkan,
surga bumi berkuasa iblis dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah ragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia yang berfirman sembuhkan setiap kita. Dia yang berfirman bersabda selamatkan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesusku percaya padamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Mari dengan sepenuh hati kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan kami Tuhan. Kau bersabda, haleluya, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya. Kau berfirman ya Tuhan, Kau berfirman sembuhkan kami Tuhan. Engkau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku, sekali lagi katakan Kau berfirman ya Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya pada, Yesusku percaya padamu Tuhan. Yesusku percaya pada, Yesusku percaya. Yesusku percaya padamu. Seperti air hujan dan salju turun dari langit, Dia tidak akan pernah kembali ke situ. Melainkan Dia akan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, Dia tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia.
melainkan dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, kata Tuhan, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itulah firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar, dan ketika kami percaya, kami akan menerimanya. Bahwa janji Tuhan dan firman Tuhan itu tidak pernah gagal dan tidak pernah batal. Apapun yang Tuhan firmankan, apapun yang Tuhan janjikan kepada kami, pasti ditepati oleh Tuhan. Mari Tuhan, saat ini kami rindu kembali Engkau memberi kekuatan kepada kami lewat pemberitaan firman-Mu. Kami sudah siap ya Tuhan untuk dinasihati oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, dan bahkan mungkin ditegur oleh Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Hamba mohon untuk diri hamba sendiri Tuhan yang sungguh sangat jauh dari sempurna Tuhan. Hamba bersyukur kalau Tuhan berkenan untuk memakai hamba-Mu di tempat ini untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu Tuhan sucikan, kuduskan hamba-Mu terlebih dahulu, terutama lidah bibir hamba-Mu, sehingga tidak mengucapkan kata-kata atau kalimat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah semua nanti yang hamba-Mu ucapkan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, sehingga kami di dalam ibadah ini sungguh-sungguh menikmati kehadiran-Mu, lewat puji-pujian, lewat pemberitaan firman-Mu. Dan nama Tuhan semakin ditinggikan, dipermuliakan lewat hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah nama di atas segala nama, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Seminggu lagi kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu saya dikasih tema bagus, bebas dari belenggu masa lalu. Saudara, Indonesia dimerdekakan setelah dijajah oleh Belanda kemudian oleh Jepang. Itu sekitar 360-an tahun, saudara. Dan ternyata, saudaraku, bekas-bekas penjajahan itu masih terasa sampai dengan sekarang. Bahkan kita pun orang-orang Indonesia ini masih juga kadang-kadang tuh melakukan atau berpikir seperti orang yang dijajah, bukan orang yang bebas. Salah satu contoh nih, saudara ya, karyawan-karyawan yang kulitnya putih atau bule itu gajinya pasti lebih gede dari orang Indonesia. Ya. Jadi pemikirannya tuh masih seperti itu, belum bisa dilepaskan. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah dibebaskan dan dimerdekakan dari kuasa dosa. Saudara-saudara dan saya sudah dimerdekakan, sudah merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Bersyukur saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca, saudara-saudara bisa menangkapnya, mengerti, percaya, dan bertobat. Itu suatu anugerah yang dari Tuhan. Ada orang yang mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan berpuluh-puluh tahun belum juga bertobat. Saya yakin dan percaya saudara-saudara ada di tempat ini, semuanya sudah bertobat, amin. Iya, awas kalau enggak amin. Ya, sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Kita harus tahu itu. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Saudara, saya ingat ya, dulu waktu masih di kampung, masih kecil, saya ingat saudara saya itu punya burung nuri. Tempatnya itu bukan di dalam sarang, tetapi semacam bentuknya kayak busur gitu, ya. Kakinya diikat rantai kecil dan si burung itu tuh adanya tuh di semacam apa sih kayu lurus gitu, tapi seperti begitu bentuknya. Dan itu burung tuh kakinya itu cakarnya itu berpegangan pada kayu itu. Nah, saudara itu udah bertahun-tahun di situ. Burung nuri atau burung beok gitu loh saudara ya. Jadi saudaraku udah berpuluh-puluh tahun dan saudara satu saat itu karena kasihan, karena kan itu dia ditaruhnya di bawah pohon jambu saat itu ya. Karena kasihan akhirnya dilepas saudara ya, dilepas itu burung.
Saudara, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Jadi saudaraku, dia lupa kalau dia tuh sudah bebas boleh terbang jauh gitu ya. Nah saudara, mungkin kisah ini bisa menjadi contoh untuk kita sih. Jangan balik lagi. Amin. Kita akan baca dulu firman Tuhan yang terambil dari surat Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-1. Kita akan baca bersama-sama ayat ini dan nanti ada 2 ayat berikutnya. Mungkin kemarin saya sudah kasih ini, Galatia pasal 5 ayat 1, kemudian kita pergi ke Yohanes pasal 8 ayat 34, lalu ayat yang ketiga Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Ya, ada 3 ayat yang akan kita baca sama-sama. Nanti sudah ditayangkan di sini, saudaraku. Dan saya tadinya mau ngomong gini, jangan duduk dulu, ya kan? Karena apa? Karena saya mau minta tolong saudara untuk berdiri lagi. Amin. Kita membaca firman Tuhan sambil berdiri ya, saudara ya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Biasa saya selalu kasih tahu saudara, kita membaca firman Tuhan itu dengan semangat, supaya telinga kita dengar nih. Jadi saudaraku, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, bahkan yang kita perkatakan, yang kita ucapkan. Semangat ya, ada tekanan-tekanannya ketika kita membaca, supaya telinga kita dengar. Ketika saya menyemangati anak-anak buah saya untuk bertanding bulu tangkis, saudara ya kan, saya semangati mereka, semangat, jangan mau kalah, berjuang gitu. Saya gak mungkin ngomongnya, semangat ya, jangan mau kalah ya, menang syukur, kalah gak apa-apa, gak mungkin saudara ya. Jadi kita membaca 3 ayat ini dengan semangat, amin. Yang pertama Galatia pasal 5 ayat yang pertama, 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan. Amin saudara, sudah bebas, sudah merdeka. Jangan balik lagi kayak burung beo tadi, ya. Yang kedua, saudara, Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 34. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34, 8 bukan 9. Yohanes pasal 8 ayat 34. Iya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dulu sebelum saudara dimerdekakan, saudara-saudara dan saya adalah hamba dosa. Ya, saudara-saudara dan saya adalah budaknya dosa. Kita diperbudak oleh dosa dan kita gak mampu melakukan apa-apa karena kita masih merasa kita ini orang yang terjajah, belum merdeka. Maka firman-firman Tuhan yang akan saudara dengar hari ini akan mengingatkan kepada saudara sekalian bahwa saudara-saudara dan saya itu sudah bebas, sudah merdeka, memiliki kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melawan dosa. Galatia pasal 5 ayat 17, ini penting sekali. Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Nah ini dia ya, saudara-saudara dan saya dalam situasi seperti ini. Maka firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan yang akan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Amin. Terima kasih, silakan duduk saudara. Saudara-saudara dan saya sudah dibebaskan, ya. Maka saudaraku, bukan karena kita hebat, kita pinter, kita luar biasa, tidak. Saudara-saudara dan saya dimerdekakan karena kasih Yesus yang dahsyat. Kita dimerdekakan, kita bertobat karena kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik. Kita gak setia, dia tetap setia. Kita jahat, dia tidak pernah menjahatin kita. Kita melakukan banyak kesalahan tetap diampuni. Tuhan tidak pernah kehabisan stok pengampunan. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dibuat putih seperti salju. Seperti dari jauh gitu tuh saudara, kita setiap dosa-dosa kita dibuang oleh Tuhan.
Apapun yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, Tuhan tetap mengampuni saudara. Amin. Pengampunan itu terus berlaku sepanjang hidup kita. Kecuali saudara-saudara menghujat roh. Betapa baiknya Tuhan. Oleh karena itu, karena kesadaran kita bahwa sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dia baik kepada kita, itu yang membuat saya bertobat. Saya nggak tahu saudara bertobat kenapa. Saya bertobat karena firman Tuhan. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudaraku, saya bertobat lewat pemberitaan firman Tuhan yang malam itu saya yakin dan percaya memang waktunya Tuhan. Diterangkan oleh seorang hamba Tuhan yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika firman Tuhan diterangkan, Roh Kudus berbicara, saya bertobat. Karena firman Tuhan dalam surat Filipi pasal 2 itu memberi pengertian kepada saya bahwa pengorbanan Tuhan bagi saya supaya saya diselamatkan, saya menerima pengampunan, saudara, itu lewat pengorbanan yang dahsyat. Bukan tubuhnya saja yang dicabik-cabik, habis dihajar habis-habisan atau disalib, bukan itu saja, bukan tubuh jasmaninya saja. Tetapi buat saya penting banget yang saya mengerti pada saat diterangkan adalah Tuhan Yesus itu juga mengorbankan harga dirinya. Bukankah harga diri itu bagi kita di atas segala-galanya? Saya sebelum bertobat, sombong saudara, ya. Kenapa? Karena diajar oleh orang tua seperti itu. Papa saya orang sombong, harga diri. Papa saya takut karena kita 8 bersaudara, hidupnya susah. Takut kalau anak-anaknya dihina orang, direndahkan orang gara-gara gak punya uang, miskin. Jadi dari kecil beliau selalu mendidik kita itu tentang harga diri. Kita sudah gak punya uang, jangan sampai gak punya harga diri, begitu saudara. Ya, istilah beliau keren, biar miskin asal sombong, gitu saudara kan. Benar juga ya. Jadi saudara, makanya tuh saya tumbuh sebagai seorang anak yang seperti itu. Jadi pada saat saya apalagi setelah berhasil juara dunia, juara All England, Olimpiade belum ada pada saat itu. Tapi kalau pada saat itu sudah ada Olimpiade, gue pasti juara juga ya kan. Sombong dikit saudara ya. Jadi saudaraku, maka apalagi pada saat saya sudah sukses, tambah sombong lagi. Jadi saudaraku, saya gak merasa butuh orang lain ya. Paling sulit dimintain tanda tangan itu saya dulu saudara. Saya gak mau gitu, makanya saya bingung sekarang kok jadi cerewet. Ya kan, saudara dia mantuk-mantuk dong ini ya kan, amin-amin dong. Saya cerewet gitu, saya juga bingung ya. Semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan, amin saudara. Dulu gak begini ya. Jadi saudaraku, saya membayangkan Tuhan Yesus itu menyerahkan, bukan menyerahkan nyawanya saja, tapi harga diri. Diludahin mukanya, ya kan saudara, digebukin, diadili dengan tidak adil, dihianati murid-muridnya, berat itu, gak gampang saudara, dihina, ya kan, ditantang-tantang, turun dong, ya kalau katanya mau nyelamatin kita, kok tergantung di atas kayu salib, turun dong, saudara emang dia gak bisa turun? Bisa lah kan dia Tuhan, kalau saya turun, ya kan, tapi dia gak turun, dia tahan, kenapa? Karena misi untuk menyelamatkan saudara-saudara dan saya, dia harus menerima hinaan-hinaan seperti itu. Takut gak? Takut. Mungkin udah 5 kali saya bicara tentang Taman Getsemani di tempat ini. Ya, saya akan ulang-ulang terus itu. Supaya kita ngerti pengorbanan yang Tuhan lakukan bagi kita, supaya kita diselamatkan itu hebatnya bukan main. Terutama ketika di Taman Getsemani. Karena di Taman Getsemani itulah Tuhan bergumul hebat. Takut dan gentar sampai-sampai mengeluarkan keringat seperti darah. Bahkan dia mengucapkan kesedihan loh. Karena kan dikhianati murid-muridnya. Hatiku sangat sedih seperti mau mati. Tuhan ucapkan itu. Maka dari itu saudaraku, ketika dalam doanya yang 3 kali itu, dia sempat mengucapkan, karena takut dan sedih, dia sempat kan mengucapkan, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Kenapa? Karena dia sudah tahu beberapa jam ke depan apa yang akan dia alami, dia sudah tahu, dia takut.
Dia sedih saudara. Tetapi dengan membayangkan nih wajah-wajah ini yang culun-culun ini ya kan, ya masuk ke neraka, ya kan. Makanya saudara kalimatnya disambung. Tapi jangan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu saja yang jadi. Itu sampai 3 kali saudara diucapkan. Artinya apa? Artinya pernah terbersit membatalkan. Puji Tuhan gak dibatalin. Memang sedih ya, memang takut. Tapi dia gak batalkan. Emang gak boleh batalin? Boleh lah kan dia Tuhan. Gak jadi disalib, gak jadi terus ngilang pelengono. Ya kan? Emang gak boleh? Emang gak bisa? Boleh dan bisa. Tapi tetap dia tidak lakukan. Karena mengingat kasihnya yang dahsyat kepada saudara-saudara dan saya. Tuhan gak ingin satu orang pun masuk ke dalam kerajaan maut tuh. Kenapa? Karena yang namanya maut itu hebat. Yang paling tahu maut itu Tuhan. Tuhan udah mendengar jeritan-jeritan kesakitan yang luar biasa di alam maut atau neraka. Udah melihat juga orang-orang yang menderita luar biasa di alam maut atau neraka. Sudah ngelihat. Makanya dia berusaha, berjuang luar biasa supaya tidak membatalkan. Supaya tidak ada satupun yang ke sana. Amin saudara. Itu Tuhan kita. Saya berdoa supaya saya menyampaikan ini, saudara mengerti. Sehingga saudara sangat menghargai pengorbanan Tuhan. Amin saudara. Memerdekakan saudara-saudara. Dengan memerdekakannya kemudian apa? Memberikan kuasa kepada kita. Roh Kudus. Tuhan langsung begitu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan langsung menganugerahkan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang tidak pernah tinggalkan saudara sesuai dengan janjinya. Aku akan menyertaimu senantiasa sampai kesudahan. Itu janjinya. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan saudara sepanjang hidup saudara. Roh Kudus itulah yang mengajar kita, mengingatkan kita akan setiap perkataan Tuhan dan bahkan membantu kita, menolong kita. Itulah Roh Kudus. Menolong kita, menyemangati kita untuk tetap taat setia, lakukan firman supaya selamat. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan ngantuk ya. Saya ngomong aja semangat gitu loh saudara ya. Jadi saya sudah terbiasa begini, semangat. Jangan hidup biasa-biasa saja. Harus hidup luar biasa. Karena saudara-saudara dan saya harus sadar. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan loh. Pasti harusnya hebat. Apalagi ada Roh Kudus di dalam kita. Jangan hidup sembarangan, harus hebat. Hidup maksimal, gaspol. Gitu saudara. Naik mobil gak ada remnya ngono loh. Ya semangat. Saya ke Jogja kapan 3 minggu lalu ya, gantian nyetir sama anak saya ya saudara. Meskipun udah nenek-nenek ya kan, gua gak bisa pelan-pelan setir mobil. 160 anak saya tidur kan, gantian tidur gitu. Tau-tau dia mendusin, lihat itu ya, yang bener aja mas 160. Kamu tidur aja udah gitu. Saudaraku, jadi saudara-saudara dan saya punya modal untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Amin. Kerja-kerja yang benar seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu janji Tuhan Kolose pasal 3 ayat 23-24 ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka upahnya Tuhan sudah sediakan. Amin. Kerja yang benar ya. Saya belakangan ini lagi sering bicara kepada para pelatih dan atlet-atlet termasuk anak-anak saya. Menjadi orang yang tak tergantikan. Menjadi orang yang tak tergantikan. Amin. Saya lagi menyemangati saudara nih. Jadi seorang mami, seorang istri yang tak tergantikan. Suaminya gak mungkin nyeleweng. Ya kan, karena kalian nih para ibu-ibu, para istri menjadi istri atau ibu yang tak tergantikan. Amin. Karena hebat ya, menjadi suami, papi yang tak tergantikan. Karena hebat menuruti firman Tuhan, mengasihi istri seperti mengasihi dirimu sendiri. Dulu saya mikir ya, berat banget ya istri ya. Istri harus tunduk pada suami, penindasan ya kan. Tunduk pada suami, hormat pada suami. Ya, penindasan. Tapi setelah saya telusuri, ternyata seorang suami itu
terhadap istri lebih berat, Bu. Harus mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Artinya seperti Tuhan tuh menyerahkan nyawanya, suami tuh harus menyerahkan nyawa untuk istrinya. Amin. Iya, emang enak ya kan. Jangan waktu pacaran saja, lautan apiku seberangi, hujan badai, aku terobos saja. Sekarang ini baru hujan gerimis saja, suruh jemput, ntar gue meriang kena hujan. Janganlah ya kan. Jadi saudaraku, saya jadi teringat ini, nggak kepikir mau ngomong gini. Dulu waktu adik saya di rumah sakit, di sebelahnya itu saya pelayanan gitu-gitu ngobrol gitu ya saudara ya. Di RSCM tuh, tahu-tahu ada suara keras, duar gitu. Ya, itu saya dengan suami saya, ya kan sudah almarhum jadi nggak apa-apa nih gua ngomong. Jadi saudaraku, ketika ada suara duar gitu ya, yang bukan bom ternyata tuh tabung gas yang gede tuh jatuh gitu loh. Tapi orang wah lari semua, termasuk suami saya. Sayanya ditinggal saudara karena saya kalau apa ingetin yang begini dia marah tuh saudara kan. Karena waktu pacaran pokoknya gua nggak mau nikah sama yang lain kalau nggak sama kamu gitu ya. Cintanya luar biasa. Tapi begitu ada duar lari duluan dia. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menjadi seseorang yang tidak tergantikan. Udah tua begini nih, haleluya ya kan. Umur saya tahun ini 73 tahun saudara. Tapi saudaraku saya memimpin klub Jaya Raya, memimpin sekitar 100 atlet yang ada di Gor Bintaro. Dan juga punya satelit-satelit, ada 12 satelit saudara. Itu ribetnya bukan main. Pertandingan sana ini pertandingan ada yang ke Superliga. Makanya hari Kamis gue berangkat ke Magelang. Terus ada lagi yang pergi ke Palangkaraya. Lalu dari sana tuh langsung next hari berikutnya tuh yang dari Superliga, yang dari Palangkaraya harus berangkat ke India. Gimana ngaturnya? Luar biasa saudaraku ya. Tetapi puji Tuhan ketika kita memang ada keinginan untuk menjadi seorang yang tak tergantikan, semangat. Amin saudara. Jadi saudara saya udah ngomong sama pimpinan Papa, nih gue udah 73 tahun lagi ya kan. Menurut saya sih di dalam segala bidang apapun juga mau organisasi mau perkumpulan pemerintahan tuh yang penting banget kita harus yang muda-muda. Saya udah ngomong gitu loh, saya sudah umur 73. Nanti dulu Bu, belum ada gantinya. Ngono loh saudara, amin. Iya masih laku gitu ya kan, haleluya. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita seperti itu loh Bu, semangat Bu. Ya kan. Mungkin ada yang tinggal dengan anaknya, ada menantunya juga. Saya juga begitu ya. Saya gak mau jadi beban mereka, sungguh saudara. Masih bisa kerja, masih punya penghasilan, gak mau saya. Makanya mereka seneng gitu sama saya ya kan. Jadi jangan menjadi seorang ibu ya yang tinggal dengan anak, dengan menantunya. Itu tuh malah anak menantu gak suka. Harusnya sih contohnya gini, punya anak 4 ya kan, perempuan semua lagi. Terus si mama itu tinggal di sini nih. Mama tinggal di sini udah janda kayak saya ya kan. Tinggal di sini kelamaan yang 3 protes, Ci. Kita kan pengen juga mama ada di tempat kita lagi, kirim Ci, mama ke rumah saya, anak-anak saya pada kangen tuh sama omaknya, gitu kan ya, harusnya gitu dong. Kalau lu gak mau ngirim, gue jemput dah, gitu loh. Artinya ibu-ibu atau bapak-bapak ya, itu kita diperlukan, diinginkan, jangan kebalik. Kelamaan di sini, yang ngomel yang ini. Ini mama kelamaan di rumah gua nih, sini jemput nih gitu. Jangan Bu, Pak ya. Jadi karena Pak, karena kita menjadi orang yang apa? Yang keras. Iya, tak tergantikan ya. Jadi saudara-saudara dan saya dibebaskan, dimerdekakan untuk melakukan hal-hal dahsyat. Termasuk juga, terutama juga adalah menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Menjadi hebat. Bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Amin saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa seperti itu? Kalau yang sudah melakukan tambah hebat lagi. Kalau yang belum mulai. Saudara-saudara diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Itu misi kita Bu, Pak. Kita dimerdekakan supaya kita bisa membantu orang. Merdeka juga. Dimerdekakan. Ya. Jadi saudaraku, hidup kita sudah berubah
tidak seperti dulu lagi, sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Dulu waktu belum dimerdekakan kita nggak ngerti, memang nggak ngerti ya bahwa yang namanya melakukan itu dosa, ada hukumannya maut, neraka. Dulu nggak ngerti, bahkan sudah ngerti pun masih nggak mampu, masih belum punya kuasa untuk bisa melawan. Tetapi begitu saudara-saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Roh Kudus pasti akan maksimal juga mengingatkan kepada saudara Galatia 5 pasal 17 tadi. Keinginan roh dan keinginan daging itu saling bertentangan kan? Saling bertentangan. Keinginan roh dan keinginan daging. Tetapi karena saudara-saudara dan saya sudah bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ada Roh Kudus di dalam kita, maka firman Tuhan katakan oleh sebab itu kita tidak melakukan apa yang kita inginkan untuk lakukan. Artinya begini, kita sebelum merdeka, sebelum bertobat, kita tuh lu jual gua beli gitu ya. Kalau disakiti hati kita pengennya bales, langsung counter gitu ya. Dijelek-jelekin langsung bales gitu ya saudara ya. Seperti itu dulu itu ya, nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan untuk bisa menangkal. Tapi puji Tuhan, mudah-mudahan saudara sudah lakukan ya, bahwa kita tidak lakukan itu. Kenapa? Karena kita lebih mengutamakan keinginan roh, bukan keinginan daging yang maunya membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan bicara begini, jangan mau dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin saudara. Saudaraku, kita bertobat karena kan itu, kita jahat, Tuhan baik. Kita gak setia, Tuhan setia, tetap setia. Itu kan yang membuat kita tuh mikir, betapa baiknya Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau ada seseorang yang berbuat tidak baik kepada saudara, saudara tetap baik. Orang jahat, saudara baik. Firman Tuhan bilang apa? Seperti kita tuh seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Benar gak? Kita jahatin orang, orangnya baik sama kita loh. Gak enak loh hati kita. Benar apa benar? Harus benar, ya kan? Kita mengkhianati, dia gak mengkhianati. Kita jelek-jelekin dia gak pernah jelek-jelekin kita. Itu yang membuat seseorang bertobat. Amin saudara. Iya saudara. Rasul Paulus dan Silas ketika di penjara Filipi saudara. Ketika mereka berdoa menaikkan puji-pujian, terjadi gempa bumi hebat. Semuanya pintu-pintu penjara kebuka, belenggu terlepas semuanya. Mereka gak lari. Mereka gak lari karena mereka tahu kalau mereka lari kepala penjara pasti dihukum mati. Mereka gak lari. Hebat itu, dan itu kejadian menurut saya membuat kepala penjara itu bertobat. Kenapa? Karena kepala penjara itu kan ikut ngebukin Paulus sama Silas. Ikut menyiksa ya saudara. Tetapi ketika mereka bisa bebas, kok mereka berdua itu, rasul-rasul itu dan juga napi-napi lain gak lari. Pasti kepala penjara itu memikirkan, menganalisa, berarti ini orang baik, hebat banget. Ya, memang apa yang diberitakan oleh kedua rasul ini memang benar gitu, karena hidupnya benar. Makanya kepala penjara Filipi langsung ngomong apa? Bagaimana, apa yang harus saya lakukan supaya aku selamat? Di dalam kehidupan kita karena hidup kita benar, perkataan-perkataan kita benar, saudara, kita akan membuat orang-orang tuh bertanya kepada kita, Imelda gimana sih supaya aku juga selamat? Amin saudara. Itu loh pancingan-pancingannya adalah lewat kehidupan kita yang benar. Orang lihat kita bisa jadi teladan, kita bisa jadi inspirasi karena kita orang-orang yang tidak tergantikan. Jadi inspirasi. Jadi orang pengen lihat, gimana ya supaya aku bisa jadi seperti Imelda, misalnya gitu saudara ya kan. Jadi saudaraku, itu yang harus kita lakukan, merdeka ya. Dan saudaraku memang tidak mudah, tetapi ada kuncinya yang tertulis dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa berubah? Dimulainya dari mana? Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama dua ayat ini. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat kedua. Kita baca sama-sama ya saudara ya. Oke, 1, 2, 3.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu yang itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Ayat 2, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga amin saudara. Firman Tuhan mengatakan demi kemurahan Allah, karena Allah begitu baik, kata Rasul Paulus, kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Tubuh yang bagaimana? Tubuh yang bagaimana yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Tubuh yang sudah dirubah pola pikirnya, ayat 2. Tubuh yang sudah berubah pola pikirnya, berubahlah oleh pembaruan, bukan budi. Kalau saya baca terjemahan bahasa Inggrisnya itu, be you transformed by the renewing of your mind. Artinya pikiran, mungkin bukan budi tapi akal budi. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Tubuh yang sudah berubah, ya, karena apa? Karena yang berubah itu nomor satu pikiran kita. Pikiran yang bagaimana? Yang dapat membedakan yang mana yang kehendak Allah, yang mana yang bukan kehendak Allah, yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Bisa membedakan ketika saudara-saudara dan saya berjuang sungguh-sungguh untuk merubah pola pikir kita. Maka ketika pola pikir kita berubah, bisa membedakan kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah dan lain-lain dan seterusnya. Itulah tubuh yang sempurna yang kita serahkan kepada Tuhan. Amin saudara. Saya berdoa banget loh saudara, karena hari ini nih firman Tuhan yang saya beritakan ini penting banget untuk saudara. Ya, supaya saudara tahu bahwa saudara sudah bukan budak dosa lagi loh. Ya kan, jangan mau diperbudak oleh dosa. Yakin, percaya Roh Kudus yang ada di dalam kita itu selalu nasihatin kita kan. Sehingga kita gak akan nyimpang kanan, gak akan nyimpang kiri. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, seberat apapun, jangan nyimpang kanan, jangan nyimpang kiri. Apapun yang kita perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita mengalah, kita menganggap orang lain lebih daripada kita, itu bukan karena kita hebat. Tapi Roh Kudus yang ada dalam kita memberi kekuatan sehingga kita mampu. Filipi pasal 2 ngomong begini, ya, dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama. Rendah hati, menurut saya kuncinya juga kerendahan hati. Tuhan Yesus juga lewat kerendahan hatinya, firman Allah yang dahsyat dan berkuasa luar biasa itu dengan rendah hati menjadi manusia loh saudara. Kerendahan hati Tuhan inilah yang harusnya menyadarkan kita supaya kita juga lakukan. Meskipun gak gampang, dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama. Waduh, saya mikir saudara, ya bersyukur saya bertobat setelah gak main badminton. Kalau masih main badminton gak pernah juara gua. Ya kan, lagi pertandingan rame, smash door, netting lu naik kuat tembak lagi. Toto teng firman Tuhan muncul. Kasihilah musuhmu. Saudara, tidak mudah ya. Tetapi kalau itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, please. Amin, tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Yang penting berjuang. Saya ingin sampaikan ya, saya bukan orang yang sempurna. Masih jauh dari sempurna. Temperamental saya orangnya. Ya, gampang marah banget. Ya, saudara. Ya, tetapi firman Tuhan firman Tuhan yang penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah timbul percekcokan, pembunuhan dan lain-lain. Timbul pikiran jahat, jaga hati. Firman Tuhan muncul lagi, ya saudaraku ya. Jadi hendaklah engkau cepat mendengar, lambat bicara, lambat marah. Tuh saudara, kan itu firman Tuhan. Kenapa saudara-saudara dihimbau untuk baca firman, dengar firman? Karena firman Tuhan yang saudara baca, saudara dengar itu yakin gak pernah hilang di sepanjang hidup saudara. Mungkin lupa ditulisnya di mana, tapi gaungnya, suaranya gak akan hilang.
Cara Tuhan bicara kepada kita ya lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar itu. Amin saudara. Seperti saya yang tadi katakan, muncullah. Ketika udah marah dengar sesuatu, saudara langsung muncul itu. Cepat mendengar, lambat bicara. Kalau kita kan sering kebalik. Lambat mendengar, cepat bicara. Langsung jeblak kayak gitu. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Itu ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, kita dengar. Saudara dengerin tuh ya langsung muncul. Langsung ada kekuatan, kemampuan. Karena saya yakin percaya firman Tuhan itu berkuasa. Apalagi ketika kita perkatakan lagi marah nih ya kan. Kita ngomong aja, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Itu. Aku takut berbuat dosa terhadap Tuhan. Itu saudara. Ya. Amin gak sih? Lakukan ya saudara ya. Karena hari ini firman Tuhan yang diberitakan itu menginginkan supaya saudara-saudara sadar. Saudara jangan mau jadi budak dosa lagi. Karena upah dosa maut, metong, mampus ya kan. Bahaya saudara, menakutkan. Pasti yang namanya neraka itu pasti menakutkan. Luar biasa beratnya. Karena itu kalau itu biasa-biasa saja yang namanya maut, apinya mungkin kayak lilin aja kecil ya apinya ya kan. Saudaraku, Tuhan gak mungkin seserius itu. Benar gak sih? Saudara saya sampaikan saudara membuat satu kesimpulan. Ya toh, kalau neraka yang namanya neraka itu biasa-biasa saja, Tuhan gak mungkin mati untuk kita lah. Loh dia pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta ini loh. Hebatnya bukan main, kok mau berkorban? Kenapa? Karena memang neraka itu dahsyat, jangan sampai ada yang ke sana. Tuhan yang namanya Tuhan melihat dosa itu sangat serius loh saudara. Karena memang dahsyat, jangan ke sana. Amin saudara. Please deh ya. Jadi saudara berdasarkan pengertian seperti itu saudara ambil kesimpulan. Berarti maut itu hebat. Jangan main-main. Yang muda-muda jangan bilang, tenang aja gua mah Belanda masih jauh. Saudara, zaman now itu banyak orang tuh, banyak juga yang dari main badminton ya banyak yang mati loh saudara kan. Banyak banget ya, masih muda-muda ya. Saudara, anytime Tuhan panggil saudara ya. Saudaraku, hidup ini kan pendek banget. Tahu-tahu sudah tahun 2014 sudah bulan Agustus loh. Sudah bulan Agustus 2024. Waduh, cepet banget saudara. Udah jadi nenek-nenek gua. Waduh. Enggak pernah kepikir saudaraku ya. Dipatoknya 70 tahun. Sekarang 73 berarti kuat, dianggap kuat oleh Tuhan. Kalau lebih dari 80 bonus. Emang mau nyampe kapan? Ya, saya sih enggak mau ya kan sampai 100 tahun enggak mau. Nomor satu yang gue pikirin apa bu? Susah make upnya bu, make upnya susah bu. Susah. Bikin alis, bikin eyeliner, wah gak ada ribet bu, ribet. Aduh, gak ada. Udah gak usah delay-delayan Tuhan, on time saja. Amin saudara. Jadi saudara, waktunya pendek dan waktu itu berjalan cepat. Lain kali saya akan khotbah tentang waktu. Waktu saudara. Hidup kita itu dipengaruhi oleh waktu, benar gak sih? Jadi hati-hati saudara, ya karena waktunya tuh cepat sekali, saudara harus siap-siap. Amin saudara, anytime Tuhan datang, anytime kita mendatangi Tuhan, ngono maksudnya ya toh? Ya Tuhan datang itu, apakah Tuhan mendatangi kita yang kedua kali, atau kita yang datang kepada Tuhan, alias metong, mampus ya kan. Jadi saudara-saudara dan saya berharap, saya berdoa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mengena hati saudara, Roh Kudus yang memaksimalkan saudara juga, supaya saudara ada semangat untuk bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sudah merdeka, Bu. Amin. Ya, jangan seperti dulu lagi. Sudah berubah, meninggalkan manusia lama dan melakukan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbarui supaya semakin lama semakin menyerupai Kristus. Amin. Tinggalkan manusia lama, sekarang ini saudara dan saya adalah dalam keadaan manusia baru. Mengerti dan bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang gak benar. Amin saudara.
Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati saudara ya, amin. Puji Tuhan. Lakukan firman, bukan amin tok, ya kan. Lakukan firman Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyi lagu refrennya saja sih. Ya, ingat kasihnya. Saudara, kata-katanya bagus. Saya juga sebenarnya udah lama dengar tapi nggak apal-apal ya kalimatnya, kata-katanya, tapi bagus. Kita akan nyanyikan lagu ini, refrennya saja. WL-nya mana? Bisa kan nyanyi ini ya? Ya. Ya. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Amin. Setiap kali menaikkan puji-pujian, kata-katanya sekarang bagus-bagus. Saudara sambil nyanyi renungkan kata-katanya, bahwa kasih Tuhan itulah yang membuat kita itu berubah. Amin. Berubah ya. Dan kasih Tuhan itu juga kita tahu karena kasihnya itu dia selalu ada loh. Ketika kita perlu dia ada. Enggak pernah enggak ada. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Katakan, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Sekali lagi ya saudara ya, hanya organ saja. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Tepuk tangan untuk Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, mohon kiranya Roh-Mu yang kudus akan mengingatkan kami akan kasih Yesus yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu itu juga yang menyemangati kami supaya kami menjalani kehidupan ini dengan serius, maksimal. Kami tahu kami diciptakan oleh Tuhan
menurut gambar dan rupanya Tuhan seharusnya hebat. Oleh sebab itu kami tidak akan menyanyiakan kehidupan ini. Kami mau melakukan semuanya itu supaya nama Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan lewat perilaku hidup kami dan tutur kata kami. Bahkan Tuhan memampukan kami untuk berbicara dengan penuh kuasa, sehingga ketika orang-orang mendengar firman Tuhan yang kami beritakan, mereka menjadi percaya dan bertobat. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk mengerti bahwa kami ini sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, maka kami akan berjuang sehingga kami tidak akan bisa lagi dipengaruhi, dikendalikan oleh dosa. Tetapi keinginan roh itulah yang akan membuat kami berjuang dan kami bisa menjadi berkat. Engkau memberkati anak-anakmu yang hadir pada saat ini Tuhan dalam nama Yesus. Apapun yang mereka usahakan Tuhan buat berhasil. Kesehatan yang sempurna Tuhan anugerahkan bagi mereka semua sekeluarga Tuhan. Bahkan Tuhan jauhkan anak-anakmu ini dari keinginan atau niat-niat orang yang tidak baik dalam nama Yesus. Jauhkan juga dari segala pengaruh-pengaruh iblis ya Tuhan. Biar mereka benar-benar merdeka dan Roh Kudus terus memagari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga gereja kami ke dalam tangan-Mu. Bila gereja ini juga menjadi mercusuar di daerah ini karena jemaatnya adalah jemaat yang punya potensi yang luar biasa menjadi berkat. Bukan hanya ketika mereka berada dalam gereja saja, tetapi ketika mereka dalam rumah tangga, mereka bekerja, kehidupan mereka akan berdampak kepada orang lain, kehidupan mereka akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Sehingga mereka ada keinginan untuk mengenal kami dan mengenal Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Kami percaya, kami tenang karena kami tahu, kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tanggung jawabnya Tuhan. Kami tidak perlu khawatir apapun yang kami butuhkan dan perlukan tanpa kami minta. Ketika Tuhan melihat kami perlu, Tuhan akan berikan buat kami. Terima kasih Engkau baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sekali lagi terima kasih buat hambanya evangelis Ibu Imelda Wiguna yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan warta jemaat seminggu ke depan. Namun sebelumnya jikalau ada jemaat baru, selalu tak hentinya kami sampaikan kalau ada jemaat baru yang hadir, yang baru beribadah, kami persilakan untuk bangkit berdiri jikalau ada. Ada satu orang? Ada, silakan berdiri. Oke, kiri kanan boleh berikan salamnya. Selamat datang kepada saudari kita yang baru datang beribadah. Kiranya kalau tidak ada tempat menetap untuk beribadah, dengan senang hati kita boleh beribadah di tempat ini setiap minggunya pada pukul 8 pagi. Terima kasih untuk kehadirannya dalam ibadah pada pagi hari ini. Adakah pengumuman? Mungkin sebelum kita masuk di ulang tahun, nanti saya mau sampaikan bahwa ibadah seminggu ke depan ini seperti ibadah permata pada hari Kamis, Jumat berjalan seperti biasa. Jumat juga ada doa pada malam harinya. Dan tak kalah penting ada informasi yang disampaikan oleh teman-teman pengurus PRBK di sini bahwa hari Sabtu akan ada ibadah pemuda remaja pada pukul 4:30 sore. Ibadah ini adalah ibadah kolaborasi, baik itu dari eksternal dan juga internal kita tentunya. Baik itu sebagai WL, singer, pemain musiknya maupun dancernya, ada kolaborasi internal dan eksternalnya. Ya, terus acaranya itu acara komprehensifnya ada door prize, worship leader, firman Tuhan dan game. Demikian acara PRBK yang akan diadakan pada hari Sabtu besok, tepatnya tanggal 17 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Jadi teman-teman yang pemuda remaja bagi Kristus, mari hadiri acara ini dilaksanakan pada pukul 17.30 sore. Oke, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Rosmeli Sihombing. Adakah Ibu Rosmeli Sihombing hadir? Tidak ada? Tidak ada, sekalipun tidak ada, nanti kalau nonton secara live kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sebagaimana setiap bulannya pada minggu yang kedua, kita akan memberikan persembahan kita 2 kantong. Kantong biru dan kantong merah. Ada kantong merah pemeliharaan. Kantong biru ibadah rutin yang akan kita berikan kepada Tuhan. Nah sebelumnya mari kita berdoa, nanti Saudari Karin pimpin kita di dalam doa. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan terima kasih ya Bapak atas berkat pada hari ini ya Bapak. Engkau telah memberkati kami ya Bapak. Engkau telah mengumpulkan kami di sini ya Bapak. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Engkau berkati firman-Mu ini ya Bapak supaya menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapak. Sebentar kami ingin memberikan yang terbaik ya Bapak. Engkau berkati, Engkau sucikan persembahan ini supaya menjadi berkat bagi kerja-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita angkat pujian kecaplah dan lihatlah. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kecaplah. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini sekali lagi kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami serahkan kepada hamba Tuhan yang hendak. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya kasih kuasa yang luar biasa dari Allah Bapa di sorga, pengampunan kebaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan pertolongan yang tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya yang dikerjakan Roh Kudus, sungguh-sungguh menjadi bagian di dalam kehidupan saudara-saudara semua, mulai dari saat ini juga dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih
teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.